Margareta Asih Simbolon, guru SMA Negeri 2 Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, calon guru penggerak angkatan ketiga. Saya akan berbagi aksi nyata pada modul 1.4.A.10.1 aksi nyata budaya positif. Bapak Ibu Semanda, saya Sofia Margareta Asih Simbolon, rekan kerja Bapak Ibu guru, akan berbagi ilmu tentang mewujudkan budaya positif, dan saya juga akan berbagi tentang media, tentang buku online. Nah, Bapak Ibu, mewujudkan budaya positif dalam kelas sekolah itu sangat penting. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin mengajukan kesepakatan kepada kita saat saya berbagi. Pertama, angkat tangan sebelum berbicara. Kedua, menghargai orang ketika berbicara. Ketiga, sopan saat berbicara. Setuju dengan kesepakatan saya? Setuju. Tangan untuk kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi, kata Semanda hebat. Dua ya. Guru Semanda hebat. Terima kasih. Ini yang perlu direkam, Cek. Ulangi. Guru Semanda hebat. Dua ya. Guru Semanda hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana ya caranya mewujudkan budaya positif, terutama ubahlah paradigma kita, pola pikir kita. Nah, kata Dr. William, mengubah pola pikir itu kebanyakan para guru dan para murid atau semua orang berpikiran stimulus respon tentang dunia. Misalnya, dia melihat kebutuhan itu sama, kata stimulus respon. Sedangkan teori kontrol mengatakan kebutuhan itu setiap orang berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama, kata stimulus respon. Sedangkan teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran. Nah, kita mulai tujuannya kepada perilaku yang seperti dilakukan oleh siswa kita. Nah, menurut stimulus respon, setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa kita, kata stimulus respon, itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau kita tinjau dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, memiliki tujuan. Contoh, misalnya ada anak kita terlambat di dalam kelas. Misalnya Yudi alami. Yudi, kenapa kamu terlambat? Nah, kadang kita sebagai guru langsung, kamu dari tadi terlambat saja kerjaanmu ini, tak pernah mengerjakan tugas ibu, tambah lagi. Wah, akhirnya Yudi tahu. Lalu ketika ibu Bisa juga merebet. Yudi, kenapa kamu terlambat? Bu, sepeda motor saya, bensin saya habis loh Bu. Kemudian saat saya mbak sepeda motor saya Bu, saya terserempet Bu. Akhirnya ini lah Bu, hampir memakan waktu 15 menit Bu. Jadi mohon maaf ya Bu, saya akan memperbaikinya Bu. Nah, bagaimana cara kamu memperbaikinya Yudi? Ya Bu, saya berjanji akan memperbaiki diri saya. Nah, ingat Bapak Ibu, ternyata perilaku anak itu memiliki tujuan. Kita harus bertanya, tidak langsung membuat dia merasa bersalah atau menghukumnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, salah satu yang harus kita ingat, di dalam menghadapi murid, kita tidak boleh berpikir menang kalah. Seperti tadi saya mengatakan, Yudi, kamu ini ya, dari tadi kenapa saya malas mengerjakan tugas? Nah, saya yang menang, dia yang kalah, dia jawab. Kita harus membuat dia berpikir menang-menang. Saya menang sebagai guru, dia juga menang sebagai murid. Misalnya, Yudi, kenapa? Ya Bu, saya terlambat kan karena masalah kendaraan Bu. Kendaraan saya bensinnya tadi habis Bu, kemudian saya terserempet. Nah, saya akan memperbaiki kesalahan saya Bu. Nah, saya menang, dia juga menang. Dan dia juga mengakui kesalahannya. Hal itu tidak menunjukkan bahwa murid kita adalah menang. Murid menang, guru juga menang. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, setelah pola pikir kita berubah, kita harus memiliki disiplin dalam diri kita. Disiplin yang kuat, artinya maksudnya motivasi yang berisi tentang keyakinan dalam diri kita. Nah, sekarang kita mulai. Bapak Ibu, menurut Dian Ederson, setiap manusia memiliki 3 motivasi. Motivasi di dalam dirinya. Kita motivasi bagaimana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Contohnya kita sebagai guru. Datang ke sekolah, kita datang tidak terlambat. Apakah motivasi kita karena kita takut dengan Pak Putu, atau kita menghindari ketidaknyamanan dengan atasan? Atau, nah, kedua, karena kita datang ke sekolah tepat waktu supaya kita dipuji oleh Pak Putu selaku kepala sekolah, supaya Pak Putu memuji kita, memberikan penghargaan kepada kita? Atau yang ketiga,
Motivasi mana yang kita miliki? Motivasi Tiga. satu, dua, atau tiga? Yang ketiga. Si Bapak Ibu ternyata guru semanda itu begitu hebat, luar biasa, bangga nanti kelas sekolah kita. Kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar setiap murid. Nah, apa saja kebutuhan dasar setiap murid? Pertama, bertahan hidup. Nah, contohnya misalnya siswa kita di dalam kelas. Kita kasih contoh. Yudi Al-Amin mengambil makanannya si Rajo. Rajo, saya ambil makananmu ya. Datang, jangan Yudi, itu makanan saya. Kenapa memangnya? Saya lapor ke Bu Sofi ya. Lalu datang Rajo. Bu Sofi, lihatlah, Yudi Al-Amin mengambil makanan saya. Lalu saya katakan, Yudi, kenapa kamu mengambil makanan? Saya lapar, Bu. Kenapa? Ibu saya tidak masak, Bu. Dia tidak punya uang. Nah, itu bertahan hidup. Tapi Yudi melakukan bertahan hidup dia dengan cara yang tidak benar. Berarti kerjasama orang tua, guru dan siswa harus ada ketika memenuhi kehidupan mereka dan kebutuhan mereka. Nah, lanjut yang kedua, cinta dan kasih sayang. Terkadang kita ketemukan kepada murid kita. Nah, misalnya murid kita cinta dan kasih sayang, tentunya murid kita. Misalnya pada pelajaran fisika, si Rajo langsung mencubitnya si Yudi. Saya adukan kamu sama Ibu Epimar ya. Janganlah, saya dukan kamu. Ya udah, dukanlah. Bu, apa itu? Lihatlah Bu, dia memegang kuping saya. Nah, kenapa kamu memegang kupingnya? Saya senang Bu kalau Ibu memanggil saya. Karena saya senang melihat senyum Ibu. Berarti anak tersebut butuh perhatian, cinta dan kasih sayang. Begitu juga kita terapkan di kelas dan di rumah, bahkan di sekolah kita. Kita perhatikan anak kita. Kadang dia tingkahnya macam-macam. Ternyata dia kebutuhan apa yang mau dibutuhkannya. Nah, kalau dia suka bercanda, kita tanya apa? Apakah dia kurang kasih sayang? Apakah dia ingin lagi kebutuhan bertahan hidup? Nah, itu contohnya. Yang ketiga, penguasaan. Kadang anak-anak ini ingin berkuasa, menunjukkan kalau dia pemimpin. Misalnya contoh. Nah, Andre, hadir. Minta duitmu? Tidak. Minta duitmu. Awas kamu ya, nanti akan saya kasih kamu jalan naik sepeda motor. Akhirnya si Andre mengasih duit. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita menganggap anak itu bersalah. Si Andre itu mau minta duit. Tanpa kita sadari dia menunjukkan jiwa pemimpin, tapi caranya tidak tepat. Contohnya seperti para preman, dia memiliki jiwa pemimpin, hanya caranya tidak tepat. Tidak tepat dengan sasaran. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita, kadang cara dia mengancam, mengintimidasi temannya, kita tuntun dia, kita arahkan dia. Bahwa dia sebenarnya memiliki jiwa pemimpin, hanya butuh kita arahkan, kita tuntun dia. Kalau caranya itu tidak tepat, jadi bagaimana cara menuntunnya? Kita buat dalam bentuk kelompok, dia sebagai moderator, sebagai pengaji, atau penangga. Nah, hal seperti itu dia menunjukkan jiwa pemimpin. Berarti penguasaan harus kita tuntun. Selanjutnya adalah kebebasan. Kadang anak suka mengekspresikan kebebasannya. Misalnya, dia senang bermain musik, dipukulinya meja, kita sudah marah-marah, bising-bising nggak? Dia punya bakat, tapi kita tuntun. Nah, kamu mau kemana? Kamu sering tidur lihat senang berdendam. Nah, tapi nggak saatnya di sini, karena yang kamu lakukan berbahaya dan membuat orang lain tidak konsentrasi saat belajar. Nah, kita arahkan dia, kita tuntun. Begitu juga anak suka melukis, kadang dilukisinya dinding, ditulisinya. Ternyata itu memiliki jiwa kreatif, tapi kita tuntun, caranya tidak benar. Tapi kita arahkan dia mau kemana. Nah, begitu juga orang yang suka MTK, dia suka berhitung. Misalnya saya guru bahasa Indonesia, kamu ini ya, pada pelajaran saya kamu berselingkuh pada pelajaran MTK. Nah, kita tidak boleh marah, kita ajari dia. Misalnya seperti saya bahasa Indonesia, saya katakan, kamu kan senang MTK, coba tulis teks prosedur menyenangi pelajaran MTK. Mau nggak mau, dia kan senang, namanya pelajarannya MTK. Jadi ditulisnya dalam bahasa Indonesia. Nah, sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita harus menerapkan kepada anak kita dan harus kita tuntut kebutuhan dasar mereka. Nah, ini namanya kebebasan. Kemudian kesenangan. Kadang anak, nah suka dia bercanda kepada temannya si A, temannya si B, temannya si C. Kadang dipeganginya rambutnya. Nah, lalu kita tanya, kenapa kamu pegang rambutnya? Senang loh Bu Sofi, kalau saya pegang rambutnya, dia lucu sekali. Saya senang melihatnya. Nah, tanpa kita sadari, kita tidak boleh marah. Nah, anak itu pun perlu kesenangan, tapi kita tuntun dan kita arahkan sesuai dengan bakat dan potensinya. Jadi Bapak Ibu, hari ini harus kita terapkan di dalam kelas dan sekolah
5 kebutuhan dasar ini. Nah, yang paling penting yang harus dimiliki oleh para guru adalah tentang posisi kontrol sebagai guru. Nah, kita posisi kita yang mana? Nomor 1 kah penghukum? Nomor 2 kah membuat orang merasa bersalah? Nomor 3 kah teman? Keempat pemantau? Kelima manajer. Nah, ayo kita evaluasi diri, kita perbaiki diri. Misalnya kita masuk ke kelas, kita lihat anak pada pelajaran misalnya bahasa Indonesia. Nah, Bu, saya belum mengerjakan tugas. Nah, tentu langsung marah saya. Kamu ya Anto, sudah 2 kali pertemuan tidak pernah kamu kerjakan tugas. Kamu ini kemana pikiranmu ini? Nah, tanpa kita sadari, kita menjadi penghukum bagi dia. Nah, contohnya, patuhi aturan saya, awas saya kurangi nanti nilaimu. Nah, tanpa kita sadari, kita menjadi penghukum. Jadi kita evaluasi diri. Nah, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misalnya, Andre, sudah berapa kali ibu ingatkan samamu? Terus itu saja, gak pernah kamu kerjakan tugas saya. Hah? Jadi bagaimana lagi ibu mengatakan? Akhirnya dia down. Jadi dia merasa bersalah. Apakah kita seperti itu? Kita evaluasi diri kita. Yang sering lah dilakukan itu. Ketiga, Namanya M. sebagai teman. Nah, ketika dia tidak mengerjakan tugas, ayolah, bantulah bapak, bantulah ibu. Nah, kerjakanlah. Nah, tiba-tiba kita sudah menganggap diri kita sebagai teman, kita tidak hadir. Lalu dia cari sosok kita, digantikan oleh guru si B. Akhirnya dia down. Kenapa ya? Ibu itu kok nggak datang? Saya kan ingin curhat pendapat kepada dia. Nah, bagaimana posisi kita? Apakah kita sebagai teman membuat siswa kita bergantung kepada kita? Kita evaluasi juga diri kita. Yang keempat, pemantau. Nah, pemantau memberikan sanksi atau konsekuensi. Contohnya, Andre, peraturan apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu tidak mengerjakan ini, apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Nah, yang mana kita? Posisi yang mana kita? Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir, apakah kita sebagai manajer? Nah, sebagai manajer ini membangkitkan murid kita di Semanda menjadi lebih dewasa, menjadi lebih merdeka, bertanggung jawab, percaya diri. Contoh yang sudah saya terapkan kepada salah satu siswa. Nah, misalnya si Michael. Lalu Michael kelas 12 IPA 2 masuk ke kelasnya semuanya. Lalu saya datang, saya sengaja saya melakukan uji coba. Saya datang ke kelasnya. Pagi, loh Bu, hari ini nggak ada ruang jadwal Ibu Sofi bahasa Indonesia Bu. Memang Ibu Sofi tidak boleh masuk? Boleh Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Kalian sudah berdoa? Sudah Bu. Tadi kami berdoa di lapangan. Kalau di dalam kelas kamu sudah berdoa? Bu, kalau 2 kali berdoa Bu, Tuhan bingung. Nah, saya tidak marah. Lalu saya katakan kepada dia, Michael, ya Bu Sofi, apakah pernyataan kamu tadi, yang kamu katakan tadi, menghormati Tuhan atau tidak? Aduh, kalau udah itu katakan, enggak lah Bu, maafkan saya ya Bu, saya memperbaiki. Nah, itu contoh studi kasus yang saya lakukan di kelas 12 IPA 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelas Ibu Raya. Kemudian pada Aditya kelas 12 IPA 4. Nah, saya terapkan. Adit, Bu, saya nggak mengerjakan tugas. Nah, lalu saya tanya, kenapa dia? Saya kelelahan, terlalu banyak tugas Bu yang saya kerjakan Bu. Bingung saya Bu Sofi. Lalu saya tanya, iya, kalau saya di posisimu Adit, saya pun pasti seperti itu saya lakukan. Iya Bu, iya ya Bu. Nah, boleh Ibu bertanya kepadamu? Boleh Bu. Menurutmu yang kamu katakan itu, kamu menghormati guru nggak? Enggak lah ya Bu, kalau kita tidak mengerjakan tugas. Menurut kamu lah, bagaimana kamu memperbaiki dirimu seperti itu? Iya ya Bu, saya harus mengerjakan tugas saya Bu. Tapi Bu, berilah waktu saya Bu. Nah, dia melakukan penawaran. Seperti itulah manajer. Kita ajak dia kerjasama dan berkolaborasi. Tapi saya melakukan itu pada Yudi Al-Amin. Tapi sebelum saya terjun kepada Yudi Al-Amin, saya sudah berdiskusi dengan Kak Yuni. Yang saya anggap, nah Kak Yuni gimana? Lalu Kak Yuni mengatakan, Dek,
dia tidak sepenuhnya salah. Dia punya tujuan, kamu lihat latar belakang. Sesuaikan dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, sesuai dengan sibil yang tadi. Teori kontrol kunci utama, jangan stimulus respon. Semua perilaku anak ada tujuan. Kita harus bertanya, apa, kenapa, mengapa, kita sama-sama membangun solusi. Nah, caranya bagaimana? Kita lanjutkan. Inilah yang paling guru harus paham. Ini sudah saya terapkan di kelas Ibu Erna, 12 IPA 1, 12 IPA 2, bahkan di kelas saya 12 IPS 3. Nah, kita sekarang tidak lagi membuat peraturan tata tertib. Sebenarnya di peraturan tata tertib, tapi kita kemas dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, kita buat kesepakatan kelas kepada anak setiap pembelajaran kita di dalam satu semester atau dalam satu tahun. Kita buat kesepakatan kelas, kita ajak anak kesepakatan kelas. Boleh Bapak Ibu kita baca dalam hati. Nah, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu jangan banyak-banyak. Maksimal kita tentukan 5. Kesepakatan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang bisa diikutinya dan dilakukan. Contoh, misalnya kesepakatan kelas yang bagaimana? Misalnya kita tanyakan kepada anak kita. Anak-anak, kesepakatan kelas. Kita melakukan kesepakatan kelas pada pelajaran bahasa Inggris. Nah, kita ajak dia berkolaborasi anak-anak. Jangan satu orang, semuanya bercurah pendapat. Misalnya, kamu ini mau ini kelasnya, mau impiannya seperti apa? Nah, pasti mereka berpikir, iya ya, Bu, kelas saya ingin bersih, ingin aman. Nah, Bu, kelas saya Bu ingin cantik. Kemudian Bu, kami saling bekerja sama. Lalu kita lontarkan pertanyaan. Anak-anak Ibu, sikap kelas kita bagaimana ketika berhadapan dengan guru, berhadapan dengan teman, ketika dalam pembelajaran? Anak itu sudah berpikir, itu sudah saya terapkan. Pada kelas Bu Erna, kelas IPS saya, langsung muncul. Baru Ibu Raya, langsung kata si Michael, saya Bu, impian saya Bu, kelas saya tuh ingin menghargai Bu, menghargai satu sama lain. Kami kan Bu berbeda agama, suku dan ras. Bahkan ada yang kaya, ada yang miskin, ekonominya juga ada di bawah. Jadi kami harus saling menghargai. Nah, tanpa kita sadari, anak itu udah muncul. Bisa nggak kita terima? Bisa. Nah, kesepakatan. Itulah salah satu contoh kesepakatan kelas. Tapi hindari kesepakatan kelas yang mengatakan kata tidak dan kata jangan. Contoh, jangan membuang sampah. Nah, itu tidak kesepakatan kelas yang tepat. Menurut saya hindari kata jangan dan tidak. Contohnya, kami guru dan siswa saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Itu kesepakatan kelas. Jadi bisa kita buat dalam bentuk poster atau dalam bentuk karton. Kedua, kami guru dan siswa akan menjalankan tugas dan tanggung jawab penuh sukacita dan bahagia. Nah, itu kedua. Berarti ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita bisa ingatkan. Contoh, Michael, kamu ingat kesepakatan kelas kita? Iya ya Bu, mengerjakan tugas tepat waktu. Aduh, berarti saya Bu udah menandatangani kesepakatan kelas ketika kita musyawarah. Nah, itulah contohnya Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Nah, jadi saat anak bermasalah, kita melakukan restitusi. Nah, misalnya, ini contoh kesepakatan kelas 12 IPS 3. Nah, kami guru dan murid sepakat menghormati diri dan orang lain. Kedua, kami guru dan murid sepakat menjaga lingkungan kelas dengan baik. Kami guru dan murid mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Kami guru dan murid menerapkan TTM, tolong, terima kasih, minta maaf. Nah, jadi kita ingatkan dia. Jadi kalau dia mengambil barang temannya, nah kita ingat, apa kesepakatan kelas kita ketika kamu mengambil barang? Ya Bu, saya tidak mengatakan minta apa terima kasih atau minta tolong. Nah, perlu diarahkan. Jadi tanpa disadari anak akan sadar. Nah, jadi ketika ada melakukan kesalahan kita boleh melakukan restitusi. Nah, restitusi ini langsung kita memperbaiki diri seperti yang saya terapkan kepada Michael, kepada Aditya, kepada Yudi Alamin. Nah, menstabilkan identitas pertama. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah kepada murid. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau anak salah, tidak masuk dia ke sekolah, kita tidak boleh marah-marah langsung. Misalnya, kau ya sudah 1 bulan kau nggak pernah muncul, kemana lah otakmu? Itu memvalidasi. Apa? Langsung kita membuat dia menghukum, membuat dia merasa bersalah. Kita harus kasih dia identitas, menstabilkan agar dia jujur.
saya gila Bu. Kemudian Bu, saya terpengaruh Bu dengan teman-teman yang pemakai narkoba Bu. Tapi saya nggak melakukan, saya siap loh Bu, Ibu Baklu. Nah, sekarang saya katakan, saya siap membawa kamu ke rumah sakit untuk dites, saya siap Bu. Karena itu akan jujur. Nah, kalau kita menstabilkan dulu identitasnya, jangan langsung melontarkan. Nah, misalnya langsung, kenapa? Ada masalahmu? Di mana kesulitanmu? Lalu ketika dia sudah mengakui salah, nah, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan itu? Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, kamu mau jadi apa? Coba ayo. Nah, langsung kita ingatkan, langsung menanyakan keyakinan. Inilah Bapak Ibu mewujudkan budaya. Semoga kita terapkan dalam kelas sekolah, kita berkolaborasi, bekerja sama. Kita tidak ada di sini, saya tidak berdiri di sini bukan menunjukkan kehebatan saya, kita sama-sama belajar. Bahkan saya banyak bisa masuk menjadi calon guru penggerak itu, banyak mengambil ide dari Bapak Ibu guru, langsung saya terapkan, salah satunya dari Ibu Maslan. Dia mengatakan tentang mengeluarkan siswa, itu langsung saya ambil ide, langsung saya kemas dalam bentuk video. Puji Tuhan, saya mendapat nilai 100. Kedua, saya menerapkan dari Miss Iren, dia menangani siswa dalam restitusi. Nah, menangani siswa, dia langsung bertanya, dia sabar bertanya. Kemana, kenapa, mengapa, dia langsung cek siswa itu. Dia tidak bosan. Lalu saya terapkan. Puji Tuhan, saya juga dapat 100. Begitu juga dengan Kak Yuni, Bu Yuni. Nah, ketika saya menangani siswa yang genting, nah, saya nggak mau fokus sama diri sendiri. Saya harus bekerja sama. Saya memilih guru. Nah, saya dekati, oh ini. Akhirnya saya banyak belajar. Jujur Bapak Ibu, saya juga tidak sempurna. Saya memperbaiki diri, saya belajar menjadi posisi manajer, posisi pemantau. Nah, saya belajar untuk menghindari penghukum. Saya belajar untuk menghindari yang namanya membuat murid, membuat teman merasa bersalah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, saya ingin bertanya, meskipun hadiah dari saya itu sederhana. Nah, silakan. Saya ingin bertanya, oke? Dari posisi manajer, nah, dari posisi Bapak Ibu, semoga mewujudkan budaya positif yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu di Semanda ini, di sekolah tercinta kita ini. Sama-sama kita bekerja sama-sama kita menerapkan untuk membangun budaya positif. Kita mengerjakannya, menerapkannya dengan bahagia dan selamat. Terima kasih. Mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Benar nggak atau tidak? Benar kan? Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama, kata stimulus respon. Sedangkan nilai kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Coba pandang teman-teman. Berbeda satu sama lain? Berbeda. Oke, kita mulai. Nah, kita lanjut. Menurut stimulus respon, perilaku guru dilihat pada suatu kesalahan. Kalau kamu melakukan kesalahan, ibu langsung mengatakan kebanyakan guru seperti itu. Tapi nilai kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Nah, contoh, ibu katakan, Pak, kenapa kamu nggak datang? Coba, paling sok. Kamu nggak pernah datang ke jalan saya, Pak. Kenapa kamu ini? Langsung ibu buat dia dulu. Siapa yang menang? Ibu Sophie menang atau ibu Dalita yang menang? Ibu menang, dia yang kah? Sesuai nggak model berpikir? Menang kan? Lalu ibu buat dalam video kontrol. Dalita, kenapa kamu nggak datang pelajaran saya? Lalu bapak, ya Bu. Ramadan, ini Pak. Sticky note-nya jangan dulu ya. Nah, jangan. Nanti baru itu. Kelas poin kedua yaitu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
Seperti yang kita ketahui, menjaga kebersihan itu sangat penting untuk kita semua. Karena dengan kita menjaga kebersihan, kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh kuman, bakteri, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Poin yang ketiga, mendengarkan guru saat menjelaskan tanpa menyalahnya. Apabila ada seorang guru yang menjelaskan materi di sebuah kelas, kita tidak boleh memotong penjelasan guru tersebut sampai guru tersebut memberikan waktu kita untuk menanyakan apakah materi itu sudah jelas atau belum. Karena itu suatu bentuk penghargaan juga terhadap guru tersebut. Yang pertama itu adalah menghormati dan mengasihi sesama. Seperti yang kita ketahui, jika kita melanggar dari peraturan yang pertama yaitu menghormati dan mengasihi sesama, kita ketahui bahwa di kelas kita terdiri dari banyak suku, ras, agama, dan budaya. Saya ambil contoh seperti saya sendiri dengan saudara Siti Hawa Pulungan. Kami berbeda agama. Jika saya mengejek agamanya dan menghina-hina suku dan budaya dia, maka saya akan dibenci kepada kalian karena saya tidak memiliki rasa intoleransi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria Nanda Putri dari kelas 12 IPA 1. Saya memiliki kelas impian yang bersih dan nyaman. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmadia Manopo, kelas 12 IPA 1. Kelas impian saya ialah kerjasama antara siswa dan guru yang erat. Kebebasan. Mungkin anak-anak itu seperti ingin bebas, tapi Ibu harapkan kebebasan itu ketika kamu mengembangkan bakat potensi sesuai dalam dirimu. Misalnya seperti si Dwi Rangga, si Anggi Ganda, dia memiliki bakat, salah satunya bisa kelas. Dia boleh buat versi, minat sesuai dengan bakatnya. Mau ngelas seperti yang diinginkan oleh pelanggannya atau dirinya sendiri. Nah, itu salah satu. Misalnya seperti si Frida, nah ingin dia bebas mengkreasikan tentang ilmu komputernya, nah, menurut bakat dan potensi. Yang terakhir adalah kesenangan. Mungkin kesenangan, kamu senang bercanda dengan teman. Tapi ingat, kalau kita bercanda dengan teman berlebihan, kamu bisa melukai orang lain dan bisa akhirnya jadi tidak saling mencakapi, tidak saling berbicara, karena bercanda bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, Ibu harapkan 5 kebutuhan dasar dalam dirimu harus. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 2 Rantau Selatan. Di sini saya akan memberikan respon tentang budaya positif dari kesepakatan kelas. Menurut saya kesepakatan kelas itu sangat bagus dibuat karena dapat menyalurkan pemikiran-pemikiran para siswa, dan juga kesepakatan kelas dapat menciptakan kelas yang bersih dan nyaman, aman, dan juga siswa-siswi yang aktif, inovatif, dan responsif. Perkenalkan, nama saya Imelda Boristopul, saya berasal dari kelas 12 IPA 2. Respon saya tentang budaya positif yaitu mengenai kesepakatan kelas. Saya sangat setuju karena dapat mengubah pola pikir siswa maupun guru, seperti saling bekerja sama, saling menjaga lingkungan, dan mengerjakan tugas secara efisien dan menambah motivasi bagi siswa maupun guru. Dengan adanya kesepakatan kelas, siswa maupun guru akan sangat terbantu dan merasa nyaman dan senang saat pembelajaran. Melakukan diskusi kepada kepala sekolah, kepada bapak ibu guru, dan bahkan kepada orang tua, tapi secara daring, atau saya berikan dalam bentuk angket kepada orang tua dan juga kepada anak-anak, dan puji Tuhan mereka merespon. Mungkin tantangan itu pasti ada yang akan saya alami. Silakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh kelompok paduan suara.
Demikianlah aksi nyata saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam kasih dan salam bahagia. Terima kasih.